Mau nggak punya rumah dengan area halaman depan seasri ini? Apalagi di bagian belakangnya ada teras yang super nyaman. Apa kabar ketemu lagi dengan Gede ya? Oh iya, Dena yang akan kita lihat hari ini adalah bikinan salah seorang sobat gudang desain loh. Dan selain area halaman depannya yang keren, di bagian dalamnya juga ada taman indoor yang cantik. Ukuran tanahnya adalah 8 dikali 15,5 meter ya. Denah yang dikirimkan oleh sobat gudang desain ini dirancang dengan mempunyai 3 buah kamar tidur yang semuanya dikelompokkan di sisi kanan rumah. Sehingga ruangan yang tersisa itu akan sangat besar kak, terutama di bagian tengahnya nih, di bagian ruangan keluarga dan area ruangan makan. Apalagi di sisi kiri rumah akan ada area taman indoor yang dilengkapi dengan musola di bagian belakangnya. Keren banget deh pokoknya. Kemudian di desain rumah hari ini juga dirancang satu buah area rooftop yang berada tepat di bagian atas dari area servisnya. Sementara untuk bagian tampak depannya, Sobat Gede menginginkan kombinasi warna cat outdoor berwarna hijau dengan pasangan panel-panel conwood nih. Itu sudah Gede sertakan nama catnya ya. Untuk panel conwoodnya bisa lihat di deskripsi video. Selain itu akan ada juga pasangan dinding roster beton yang dipadukan dengan pasangan batu alam di bagian pagar rumahnya. Supaya lebih lengkap, Gede berikan kombinasi warna kedua yang bisa Aganasta pilih, yaitu perpaduan antara warna krem dan panel conwood. Dan terakhir untuk Aganasista yang menyukai warna abu-abu, Gede berikan juga contoh penampakannya. Untuk akses ke dalam rumahnya akan ada 2 melalui pintu carport dan pintu parkiran motor yang ada di depan kiri rumah. Nah sekarang kita lihat lebih detail lagi yuk bagian halamannya. Gede minta izin hilangkan dulu pagarnya supaya mudah dalam penjelasan ya. Seperti yang Aganasta lihat, area halaman depannya ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ialah area carport di sebelah kanan dan area taman besar di bagian tengah yang langsung menuju ke bagian teras dan pintu utama. Sedangkan di sisi paling kiri rumah ada area parkiran motor yang akan membawa Aganasta mengarah ke bagian pintu samping atau pintu kedua di desain rumah kali ini. Sekarang kita lihat satu-satu, kita mulai dari area carport yang dibuat dengan ukuran 3 kali 5 meter ini. Di bagian atasnya ada pasangan solar LED yang memiliki ketebalan 1,2 mili ya kak. Nah kalau kita lanjut lagi nih kak, dari arah carport, kalau kita berbelok ke kanan akan ada area taman yang besar tadi. Ukurannya adalah 3 meter dikali 2,5 meter. Nah sebelum kita menuju ke teras, Gede mau putar kameranya dan Gede mau kasih lihat area parkiran motor yang ada di depan kiri rumah nih. Parkiran motor ini sekaligus alur sirkulasi untuk pejalan kaki masuk ke dalam rumah. Untuk ukuran parkiran motornya sendiri adalah 2 dikali 4 meter. Yang mana kalau Aganasta lihat nih dari parkiran motor, kalau lurus itu arahnya mengarah ke bagian pintu samping menuju ke bagian taman indoor. Kalau Aganasta belok ke kiri akan melalui area taman yang ada di bagian depan tengah tadi. Untuk kita lihat sama-sama bagian teras di desain rumah hari ini. Keren loh kak area terasnya. Nah ini adalah area teras yang super nyaman yang dibuat dengan ukuran 3 kali 2,5 meter oleh Sobat Gudang Desain. Untuk menunjang kanopi dari terasnya ini di bagian sebelah kanan kamera, Gede berikan beberapa kolom struktur ya kak, jadi ini jangan dihilangkan. Nah setelah kita lihat bagian terasnya, kita lihat yuk bagian interior yang gak kalah kerennya nih. Sesaat Aganasta masuk ke rumah akan diterima di ruangan utama yang cukup besar yang memiliki ukuran 3 kali 7,5 meter. Sobat Gede yang mengirimkan Tina ini menginginkan konsep open space di bagian interior rumahnya. Nah sekarang yuk sama-sama kita lihat bagian interiornya. Kalau udah Gede dandanin jadinya seperti ini nih kak. Waduh langsung keren banget nih bagian interiornya. Kalau Aganasta lihat di sebelah kanan kamera ada area musola ya. Kemudian di ruangan utama yang panjang ini dibagi 2, di bagian belakang untuk area ruangan makan, sedangkan di bagian depannya jadi area ruangan duduk keluarganya. Bagaimana kak? Bagus nggak? Masih ada loh satu spot lagi yang bikin Aganasta makin suka nih sama rumahnya. Gede kasih lihat langsung aja ya. Untuk melengkapi penataan ruangan yang udah keren, tepat di bagian samping dari ruangan keluarganya ada area taman indoor yang cukup besar nih.
Ukurannya 2 kali 4 meter terbagi menjadi dua bagian. Di bagian paling depan akan ada area kolam ikan yang dilengkapi dengan pancuran air di bagian atasnya. Yang pastinya selain membuat tamannya jadi keren, suasana duduk di bagian ruangan keluarganya pasti menyenangkan banget. Selanjutnya masih menjadi bagian dari taman indoornya, jadi sudah sediakan lagi satu spot untuk mengambil air wudhu. Karena tepat di bagian belakang dari area taman indoornya ini akan ada area musola di desain rumah hari ini. Area musola yang memang sengaja dibuat terbuka oleh Sobat Udang Desain ini memiliki ukuran 2 kali 2 meter ya kak. Tepat di bagian belakang dari musolanya ada bukaan kerawangan itu ya kak. Untuk aganesista yang pengen tahu kerawangan itu apa, jadi juga sudah berikan linknya di deskripsi video untuk aganesista pelajari. Nah, kita kan udah lihat nih ya kak, sisi kiri rumah yang ada taman indoor, area musola dan ruangan keluarga. Sekarang saatnya kita pindah ke sisi sebelah kanan rumah untuk melihat area kamar-kamar tidurnya nih. Seperti biasa, supaya rapi, kita lihat urut dulu mulai dari kamar yang berada di bagian paling depan kanan rumah ini. Siap-siap ya kak, kamarnya keren-keren nih. Untuk kamar tidur yang pertama ini, Sobat GD yang mengirimkan Dena mendesainkan area kamarnya ini untuk kapasitas 2 orang anak. Maka itu di sini GD membuat 3 dimensinya dengan menggunakan ranjang susun ya kak. Kemudian GD juga sudah siapkan bukaan jendela yang mengarah ke depan dan ke samping, tepatnya di bagian atas dari meja belajarnya tuh. Meja belajarnya lesehan aja ya kak, supaya ruangannya tidak terasa sempit. Nah, bagaimana nih desain kamar tidur anak laki-laki yang ada di depan? Semoga cukup oke ya. Setelah kita melihat area kamar tidur yang pertama, kita akan melihat area kamar tidur anak yang kedua yang berada tepat di bagian belakangnya. Kalau kamar tidur yang kedua ini untuk kamar anak perempuan ya kak, nggak kalah keren kok dengan kamar yang di depan. Yuk langsung aja. Nah tuh kak, udah kelihatan kan keren banget. Untuk kamar tidur anak yang kedua ini sesuai permintaan, GD buat 3 dimensinya dengan memadukan kombinasi warna putih, warna pink, dan sedikit sentuhan warna ungu nih kak. Untuk ukuran kamarnya sendiri adalah 3 dikali 2,5 meter. Bagian yang 3 meternya ini hanyalah sisi yang ada ranjangnya. Jadi ruangannya ini dicoak di bagian sudutnya dan sekalian GD pasangin jendela siku aja tuh kak. Jadi selain kamarnya interiornya jadi keren, maksimal juga cahaya yang didapat ke bagian dalam dari kamar tidur anak yang kedua ini. Di bagian samping dari jendelanya udah GD siapkan 1 buah meja belajar, lengkap juga dengan area lemari bajunya. Nah, kita udah lihat 2 buah kamar tidur anaknya ya kak. Sekarang saatnya kita melihat kamar tidur utama, tepatnya kamar tidur Sobat GD yang udah mengirimkan Dena ini. Kira-kira seperti apa ya dirancangnya? Yuk langsung aja. Menginginkan kombinasi warna putih, hijau, dan urat kayu, ini adalah area kamar tidur utamanya. Di bagian kepala ranjangnya, GD berikan lampu ngumpet T5 supaya suasananya makin keren. Untuk aganesista ingin yang mengetahui apa itu lampu T5, GD sudah berikan linknya di deskripsi video. Lalu di bagian kamar tidur utama ini juga ada yang keren loh. Di bagian belakangnya Sobat GD desainkan ada 1 buah area teras yang hanya bisa diakses dari kamar tidur utama ini. Yuk sama-sama kita lihat. Area terasnya ini dibuat dengan ukuran 3 meter dikali 1,5 meter nih kak. Pastinya ide ini juga oke ya. Bayangkan aganesista baru bangun di pagi hari, bisa duduk dulu di bagian teras ini sambil menikmati secangkir kopi atau teh kesayangan kalian. Di bagian atasnya ini pakai kanopi geser ya. Jadi kalau ingin ada udara segar, kanopi gesernya bisa dibuka dulu. Nah, dari arah teras yang di belakang, kita lihat juga yuk area kamar mandi yang ada di kamar tidur utama ini. Area kamar tidur utama ini memiliki kamar mandi berukuran 1,5 kali 2 meter yang pada desain hari ini dilengkapi dengan kloset duduk, bak mandi, dan juga shower. Sementara untuk bagian dindingnya GD finish dengan WPC ya kak, wood plastik composite, yang bisa memiliki motif seperti kayu padahal bahannya tuh plastik. Nah, setelah kita melihat area kamar mandi di kamar tidur utama ini, saatnya kita kembali ke ruangan tengah untuk melihat area ruangan makannya kak.
Kamar-kamar tidur udah kita lihat, tamannya juga udah. Nah sekarang saatnya Gede kasih lihat area ruangan makan yang dibuat dengan ukuran 3 kali 2,5 meter. Di bagian backgroundnya itu Gede berikan warna oranye yang dipadukan dengan cermin 5 mili brown ya kak. Warna oranye ini dipercaya bisa meningkatkan nafsu makan loh. Kemudian tepat di bagian belakang meja makan sesuai permintaan ingin ada area wastafelnya. Supaya keren desainnya, area wastafelnya ini Gede satukan dengan sebuah kabinet yang bisa Agan dan Sista gunakan misalkan untuk menyimpan alat-alat makan ya. Nah dari arah ruangan makan kita bergerak ke arah samping untuk melihat area dapurnya nih. Dilengkapi dengan pasangan kanopi solar flat 12 mili, ini adalah area dapur yang dibuat dengan ukuran 2 kali 3,5 meter. Ini antara area dapur dan ruangan makan dipisahkan dengan sebuah meja bar ya kak. Apabila Agan dan Sista ingin pisahkan dengan pintu tertutup itu juga boleh, disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Tepat di bagian belakang dari area dapurnya ini kita akan menuju ke bagian area ruangan servis yang dipisahkan oleh sebuah pintu kaca. Di area belakang ini akan ada area kamar mandi kedua, area gudang, dan akses untuk menuju ke bagian rooftopnya. Nah ini ya kak, sebuah tangga putar untuk menuju ke bagian rooftop. Tepat di bagian seberangnya akan ada area kamar mandi yang kedua di desain rumah hari ini yang memiliki ukuran yang sama dengan kamar mandi di kamar tidur utama tadi. Desainnya juga sama komposisinya dengan memadukan antara sebuah kloset duduk, sebuah bak mandi, dan area shower di bagian depannya. Bagian dindingnya juga Gede finish lagi dengan WPC ya. Tepat di bagian belakang dari area kamar mandi kedua ini akan ada akses yang membawa Agan dan Sista menuju ke area gudang di desain rumah hari ini. Area gudang yang di bagian belakang ini dibuat dengan ukuran 2 kali 1 meter ya kak. Kalau di sini Gede menggunakan pintu besi, namun tetap bisa diganti di benerannya, disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Nah sekarang setelah kita melihat area kamar mandi kedua dan gudang, kita langsung naik aja yuk, kita lihat area rooftopnya. Berada tepat di bagian atas dari ruangan servis, ini adalah area rooftop di desain rumah hari ini. Dan karena kebetulan tepat di bagian belakang dari rumah yang akan dibangun adalah area taman yang dimiliki oleh pemerintah, area rooftopnya ini akan diarahkan view-nya ke bagian belakang rumah. Untuk bagian dinding dari area rooftopnya ini, Agan dan Sista bisa gunakan pasangan bata ataupun diganti dengan railing seperti ini nih kak. Pastinya kalau menggunakan railing, pandangan itu menjadi lebih luas, namun tentu saja privasinya sedikit berkurang ya kak. Nah setelah kita lihat area rooftopnya, berarti keseluruhan ruangan di denah yang dikirimkan oleh Sobat Gudang Desain sudah Gede jelaskan dan Gede buat 3 dimensinya. Semoga denah yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat untuk Agan dan Sista yang memiliki denah ukuran yang sama. Jika dirasa video yang Gede bagikan hari ini bermanfaat, Gede minta tolong seperti biasa ya kak, pencet tombol like-nya. Atau jika Agan dan Sista berkenan, bantu share video ini juga ke teman-teman yang lain yang kiranya akan membutuhkan. Akhir kata, mohon maaf ya kak, pastinya Gede ada kekurangan nih dalam penyampaian. Dan kita ketemu lagi di rumah berikutnya kak. Bye.